A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dialog Positif, Ibu dan Bapak yang terkasih, yang tersayang. Malam hari ini masuk ke episode 63. 63 episode sudah kita lalui ya, luar biasa, seru sekali. Dan seperti biasa malam hari ini kita sama-sama mengosongkan lagi gelas, kita sama-sama mempersiapkan lagi kolbu kita. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar lagi. Hari ini kita akan diskusi bersama Kang Iip. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang hati beserta perangkatnya. Wah, ini tampaknya seru sekali ya malam hari ini. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung menyimak apa yang hendak disampaikan oleh Kang Iip. Mangga Kang Iip, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, damai selalu, semoga semua makhluk bahagia. Amin. Semoga semua ibu bahagia, semoga semua jiwa bahagia, damai semuanya, aman semuanya. Malam hari ini saya juga mohon izin kepada para guru untuk menyampaikan, izin kepada para suhu untuk menyampaikan, izin kepada siapapun yang ada di sini untuk saya memimpin atau menyampaikan materi pada malam ini. Malam ini kita akan bercerita atau akan membahas judul menyelami keajaiban hati dan perangkatnya berdasarkan Al-Quran. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah doa, judulnya doa cahaya. Semoga malam ini kita ditambahkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Bercahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, pada pandangan kami cahaya. Di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, di sebelah belakang kami cahaya, di depan kami cahaya, dan jadikanlah oleh-Mu di atas kami cahaya, dan di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami cahaya. Pada urat kami cahaya, pada kulit kami cahaya, pada daging kami cahaya, pada darah kami cahaya, pada rambut kami cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikanlah dalam jiwa kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah kami cahaya. Engkaulah cahaya di atas cahaya, nur langit dan bumi, cahaya yang menerangi langit dan bumi. Amin. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, kita langsung masuk saja ke materi menyelami keajaiban hati dan perangkatnya berdasarkan Al-Quran. Kalau istilah narasumber yang lain, Saiful Karim ya, mari kita berselancar. Ya. Berselancar di lautan ayat-ayat Tuhan. Nah, itu mengarungi ayat-ayat Tuhan. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang perangkat hati. Oke. Ya, perangkat hati
di dalam Quran ada 4. Oke. Yang pertama disebut sebagai nafas atau maknya anfus atau sodrun. Yang ketiga disebut sebagai kolbu atau kulub. Kemudian disebut sebagai fuad atau afidah. Oke, boleh diulang Kang? Saya ulang. Satu tadi apa Kang? Punten. Ada empat perangkat hati di dalam Quran. Perangkat satu disebut sebagai nafas Oke. atau anfus. Oke. Yang kedua sudur atau sodrun. Kemudian ada kolbu atau kulub istilahnya. Juga ada yang namanya fuad atau disebut afidah. Ya, 4 ya. Oke. Nafas diulang dalam Quran 259 kali. Banyak ya. Ya. Nafas diulang di Quran sebanyak kurang lebih 259 kali di Quran diulang tentang nafas. Sedangkan sudur diulang itu sekitar 47 ayat atau 47 kali. Atau ada di 47 ayat. Sedangkan kolbu itu diulang di Quran 167. Kemudian fuad atau afidah itu diulang 17 ayat. Ya. Jadi saya ulang, nafas 259 ayat, sudur 47 ayat, kemudian kolbu atau kulub itu 167 ayat diulang, dan fuad itu 7. Bentar. Ya, mana tadi? Sampai apa tadi? Oke Kang, tadi barusan kita bahas 4 perangkat hati, nafs 259, sudur 47, kolbu 167, fuad 17 ayat. Sampai situ Kang. Jadi jumlah berapa? Oh, belum dijumlahin Kang. Oh. Habis nggak disuruh tadi. Saya kira langsung otomatis ngejumlah gitu, kayak komputer. Oke. Iya. Kan ada magician yang ahli matematik tuh. 490. Ya? 490. Berarti sekurang-kurangnya 490 ayat harus kita baca. Oke. Kalau mau menyelami keajaiban hati semuanya. Yang baca Kang Iif aja semua ya. Kita sampein aja hasilnya gitu. Oke, siap. Artinya apa? Kalau kita ingin benar-benar menyelami keajaiban hati dan perangkatnya, berarti kita harus minimal mencari informasi secara utuh tentang 4 hal di atas. Di mana tadi ayatnya berapa? 497-an ya? 490 ya. 490 ayat. Lumayan lah buat seminggu tuh. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang nafas. Gimana ini juga bagian dari perangkat hati. Oke, wah seru nih, seru. Nafas itu dari akar kata nafasa. Nafas atau anfus itu dari akar katanya nafasa. Nah, nafasa itu di kamus itu ada kurang lebih 100 arti. 100 arti? Ya. Oke. Iya, nafas itu. Tapi diringkas itu menjadi hanya beberapa saja. Di antaranya itu nafas berarti diri. Jadi ketika kita nyebut nafas, diterjemahkan diri nggak salah. Juga bisa berarti bernafas. Nafas itu ya nafas itu. Bernafas itu tanda kita punya nafas gitu. Juga diartikan sebagai menahan. Menahan, melahirkan, meringankan gitu. Dan juga bisa berarti jiwa. Nah, yang paling populer itu yang terjemahnya jiwa. Jiwa atau diri itu yang paling populer ya. Pada ada 100 arti kurang lebih. Itu antara lain ya, secara kamus bahasa. Jadi ada diri, bernafas, menahan, dengki, iri, melahirkan, meringankan, jiwa dan lain-lain. Yang populer, nafas diartikan sebagai jiwa, diartikan sebagai diri. Nafsin wahidah, kadang-kadang diterjemahkan diri yang satu. Iya.
jiwa yang satu, bisa begitu artinya, atau nafas yang satu. Jadi kita ini sebetulnya satu nafas, satu jiwa artinya. Satu nafas itu satu jiwa berarti. Dalam bahasa Kang Abu satu frekuensi, satu frekuensi. Oke, itu bisa nyambung juga ya, frekuensi. Nah, oke. Bagaimana? Ya satu frekuensi, satu nafas artinya. Oke. Ya, atau disebut kalau kita belum punya pasangan, kita baru separuh nafas, separuh jiwa. Oh, separuh nafasku ada di pasangan kita. Oh, oke. Itu berarti satu jiwa yang ketemu tuh. Oh, gitu. Satu nafas ketemu satu jiwa berarti. Nah, gitu. Kalau belum punya pasangan berarti masih separuh namanya. Separuh nafas bahasanya. Iya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana makna nafas atau anfus di dalam Al-Qur'an. Kita sekarang akan berselancar di Al-Qur'an. Oke. Satu. Makna nafas saya pakai kode ya A. Akan nanti ada B-nya. Oke. A, makna nafas dalam Quran. Oke. Satu. Jadi A1 nih ya? A1. Karena nanti 1, 2, 3, nanti B, 1, 2, 3 gitu. Itemnya biar nyusun. Oke. A1. Nafas itu menunjukkan zat Allah. Bahwa nafas menunjukkan zat Allah sendiri. Oke. Ya, itu ada di surat 5, 116, surat 6 ayat 12, surat 20, 41. Oke, 5, 116, 6 ayat 6 12. ayatnya 12, kemudian 20, 41. Oke. Mau saya yang baca atau gimana? Nah, saya bukain, Kang. Satu-satu ya? Bukain aja biar yang lain lihat. Soalnya saya nggak bisa share ininya. Oke. PowerPoint-nya, soalnya ini di HP. Oke. Surat 5 ayat 116 ya, Kang ya? Tapi itu panjang ya, yang pendek aja 2041. Oke. Ini inti-intinya ya. Oh iya 241. Oke, sip. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastukatuna linafsih, dan aku telah memilih dirimu untuk diriku. Wastokatuna linafs. Oh iya, nafs di sini. Oke, Kang. Wastona tuka linafsi. Ya. Aku memilihmu untuk nafsi. Nafsi itu kan menunjukkan Allah sendiri. Aku memilihmu untuk nafsi, untuk diriku. Allah menggunakan kata nafasa untuk menunjukkan di siapa dirinya. Jadi nafas itu juga digunakan sebagai Allah. Aku memilihmu untuk nafasku. Nah, berarti nafas menunjukkan zat Allah itu sendiri. Oke. Satu. Ya, itu yang satu. Yang kedua, bahwa proses penciptaan nafas itu tidak dipertontonkan, tidak dipersaksikan. Apa artinya? Bahwa nafas itu kan Allah sendiri sebetulnya. Gitu. Maka ketika si sang nafas zat Allah itu memecah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Orang makhluknya belum ada. Yeah. Oke ya. Oke. Nah, baca ayatnya 18:51. Oke. Ini before Big Bang kayaknya ya. Nah, dari zat Allah yang satu pecah kan? Nah, ketika pecah kan nggak ada yang lain yang melihatnya. Gitu. Oh, oke, Kang. Saya bacain ya. Nafas itu ya dia yang memecah. Gitu. Yes. Oke. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, itu menggunakan wala kholku anfus ya. Jadi tidak dipersaksikan penciptaan langit dan bumi, dan juga tidak penciptaan anfus mereka. Anfus, yes. Ya, jadi penciptaan anfus itu tidak dipersaksikan kepada makhluknya, termasuk jin iblis, karena belum ada waktu itu jinnya. Jadi bahwa penciptaan anfus itu tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah sendiri. Jadi kalau ada kata-kata anfus berarti nggak terlihat gitu, Kang? Before gitu? Before, iya. Dia tuh, iya before gitu, nggak terlihat. Oke. Sesuatu yang tidak terlihat dalam kasat mata, tapi dia ada gitu. Seperti gini, Allah ada mana? Ya, nanya mana kan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi gitu. Oke. Karena anfus itu ya dia sebetulnya. Maka penciptaannya pun tidak dipertontonkan. Dua. Yang ketiga, mulai naik nih. Oke. Manusia
atau si anfus itu pada saat belum berkendaraan jasmani badan tubuh, itu tidak disebut apa-apa. Karena dia belum before tadi, dia tidak ada wujud. Benar. Ya, 76 ayat 1. Ini informasi yang penting untuk diketahui sih. Nah, ini kan sifatnya informasi aja. Yes. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Benar. Karena si insan itu belum berkendaraan. Nah, kendaraannya kan sifatnya jasmania, sedangkan dia, si nafas itu sebenarnya bukan jasmani. Makanya sang diri atau sang dia yang satu sebetulnya, yang memecah gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nafas itu cenderung untuk hal-hal yang sifatnya rasa. Bahwa nafas itu cenderung untuk hal-hal yang sifatnya rasa. Oke. Nah, adanya di surah 21, 35, surat 29, 57, surat 3, 185. 3 ayat tuh. Oke, kullu nafsin zaikatul maut itu semua ya, intinya Nah, ya. itu yang udah dikenal ayatnya. Surat 21, 35. Baca satu ayat aja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Zaikatul maut, ya. Kullu nafsin zaikoh. Setiap jiwa, kullu nafsin, setiap nafas. Nah, diterjemahkannya setiap jiwa. Setiap nafas atau jiwa diterjemahkannya nggak apa-apa. Zaikoh itu merasa. Zaikoh itu dari kata zawako atau zaiko, merasa. Termasuk merasakan mati. Jadi nafas itu cenderung untuk hal-hal yang sifatnya rasa. Sekarang gini, kan setiap makhluk punya jiwa. Setiap jiwa itu punya zaikoh, punya rasa. Artinya kita bisa komunikasi dengan makhluk apapun di alam raya ini dengan menggunakan rasa. Karena kita satu rasa dengan mereka semua. Ya itu yang disebut kita semua terkoneksi di situ kali ya, di rasa yang sama itu ya Kang ya. Ya, terkoneksi karena punya satu rasa, satu zaikoh. Karena kita diciptakan dari nafsin yang satu. Makanya kita bisa komunikasi dengan bintang di galaksi manapun kalau jiwanya, si rasanya sudah peka gitu. Connect namanya, gitu. Ini kalau penerjemahan di zaikatul kullu nafsin ini, jiwa tuh tepat nggak di terjemahan ini, Kang? Bisa. Bisa ya? Oke. Kullu nafsin, setiap jiwa bisa masih ya? tepat. Oke, sip. Ya, nah gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, nafas juga disebut sebagai daya hidup. Daya hidup. Daya itu daya hidup ya. Sedangkan jasad itu bersifat kebinatangan. Jadi tanpa jiwa ya kita sama dengan binatang. Sebagai fisik ya sama aja, terdiri dari kulit, daging, darah, sama aja. Iya. Ya, ulangi, nafas itu juga sebagai daya hidup, sedangkan jasad itu sifatnya kebinatangan. Jadi an'am disebutnya. Ya, an'am saja. Nah, sedangkan ruh adalah kesadaran atau berupa kecerdasan. Nafas daya hidup, jasad itu an'am, sama seperti hewan lain, dan ruh adalah kesadaran atau kecerdasan. Di ayatnya di surat 39, ayat 6. 39 ayat 6, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ini sadis nih. Artinya secara fisik kita ini an'am, binatang. Ya, tetapi kita diberikan daya hidup. Namanya nafas, juga diberikan ruh berupa kecerdasan. Ruh itu kecerdasan.
Kita lihat di surah 16, 78. ya 16 atau 1678 bisa nggak apa-apa. 1678. Fuada itu ya, sama ya. Fuad. Ya, ada Auz- kata fuad di situ. Oke, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ya, jadi Sam'a ada wal potensi kecerdasan, basar, ya. sam'a, absor, afidah. Ya, oke. Ya, kita lanjut. Yang keenam. Karena nafas itu merupakan unsur rasa, kan tadi zaikoh. Ya. Maka rasa tersebut meliputi semua rasa. Seperti rasa takut, rasa lapar, menderita, luka jiwa, merasa sempit, dan apapun rasa yang muncul sebagai ekspresi, itu berarti itu nafas yang keluar. Oke. Ya, misal surat 2 155. Oke, 2:155. Oh, iya, oke. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Takut rasa kan? Iya. Terus? Jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Rasa takut, rasa lapar, kehilangan, jiwa, kekurangan, rasa kurang itu kan rasa semua tuh. Berarti yang diuji adalah anfusnya, ini sekarang lagi bicara anfus. Yang diuji adalah jiwanya. Oke. Karena menyangkut masalahnya rasa. Ya. Gitu ya, masalahnya rasa. Itu yang ke berapa? Ke-6. 6. Sekarang masuk ke A7. Oke. Anfus yang berkualitas, jadi jiwa yang berkualitas atau orang yang ya kualitas jiwa lah bahasanya, apa ya istilahnya? Kualitas jiwa itu diukur atau sebanding lurus dengan rasa cinta kasih dan belas kasih. Atau bahasa lainnya, cinta kasih dan belas kasih adalah tolok ukur kualitas anfus atau nafas. Jadi kalau jiwa sudah penuh dengan cinta kasih, belas kasih, rasa, itu kan rasa. Oke. Itulah jiwa yang berkualitas. Berarti jiwa itu sudah nyatu dengan Tuhan gitu. Oke. Karena Tuhan itu zat kasih sayang. Nah, berarti jiwa yang punya rasa cinta kasihnya dalam gitu. Belas kasihnya dalam, itulah jiwa-jiwa yang connect dengan Tuhan gitu bahasanya. Gal ing kau Agusti itu. Oke. Ya, suratnya 1996. Oke. Berarti ada jiwa yang disconnect sama Tuhan berarti ya, Kang ya? Banyak. Oh, banyak. Jangan banyak atau Kang, ada aja gitu. Oh, tidak sedikit lah, tidak sedikit. Sarua kenenya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, rasa itu kan jiwa. Nah, rasa yang penuh dengan kasih sayang, nah rasa itu kan rasa Tuhan, rasa ketuhanan itu. 6:12. Oke. Jadi kalau kita ingin tahu rasanya gula, jangan dipelototin, jangan dicium, jilat aja, dirasain gitu bahasanya. Oke. Katakanlah kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, dirinya kan ala nafsihi. Kataba ala nafsi. Dia telah menetapkan atas nafasnya kasih sayang. Berarti kalau nafas kita ada rasa, penuh dengan rasa cinta kasih, itu rasanya siapa? Oke. Berarti udah tembus, berarti connect lah ya intinya ya? Connect. Jadi jiwa yang connect dengan Tuhan itu jiwa yang penuh dengan rasa cinta kasih yang dalam tadi. Oke. Sampai sini oke ya? Sip. Oke, jadi kalau kita ingin ketemu orang yang dekat dengan Tuhan, itu kerasa.
Jadi cinta kasihnya kerasa gitu. Ya. Ya, kalau kita dekat dengan seseorang yang katanya dekat dengan Tuhan, melihat wajahnya aja kita udah enek, itu dipertanyakan. Tapi enak juga nafsu, Kang. Beda ya? Iya, Hah? tapi nafsunya nafsu amarah itu. Oh, beda ya. Yang nonyok. Yang keluar nafsu amarah, kepancing. Oke. Nggak bener itu. Oke. Harusnya marhamah yang keluar. Oke. Oke, lanjut. Tadi udah sampai 7, 8. 8. Banyak nih masalahnya. Berapa ayat tadi ya? Udah, oke. Yang ke-8, nafas itu punya keinginan. Jadi kalau kita punya keinginan itu keluarnya dari nafas. Surat 2:87. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa, dan kami telah menyusulinya sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, dan beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh? Nah, gimana, Kang? Tidak sesuai dengan keinginan nafsunya. Tahwa anfus. Keinginan anfus. Jadi anfus itu punya keinginan. Oke. Apakah itu keinginan baik atau tidak baik? Jangan bilang buruk ya. Keinginan yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi keinginan itu dari anfus keluarnya. Dari jiwa. Oke. Jadi si jiwa spektrumnya banyak banget ya? Banyak sekali. Kalau saya sebutin duluan, ini saya ringkas, ada kurang lebih ini 23. Oke. 23 item tentang nafas diringkas dari yang tadi itu berapa? 259 ayat tuh. Oke. Ya, jadi 23 lah, jadi nggak banyak-banyak. Bahwa nafas punya keinginan. Tahwa anfus, jadi keinginan anfusnya. Nah, ketika keinginan anfusnya tidak sesuai dengan ayatnya ditolak. Oke. Diingkari gitu. Kalau nguntungin dia ikutin, kalau tidak menguntungkan ya dia ingkari. Ya begitulah anfus. Jiwa ya. Oke. Yang ke-9, nafs itu memiliki kolbu. Jadi dalam nafas ada kolbu, ada hati. Di nafs ada kolbu. Nafas punya hati atau disebut sebagai kolbu. Ayat 88-nya. Yang tadi, lanjutin. Oke. 2:88. Oke, sebentar. Oke. Dan mereka berkata, ya oke Kang. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena Kang? Ya oke Kang, kedengeran. Akang dengar suara saya? Wah, hilang lagi nih. Sebentar ya, Ibu dan Bapak ya. Wait. Sebentar. Ya. Tadi terakhir di 9 itu nafs yang punya kolbu di surat 2 ayat 88, Kang. Nafas punya kolbu. Ya, lanjutin 288. Dan mereka berkata hati kami tertutup. Wa qalu kulubuna ya, di sini ada kata-kata kulubuna nih. Kulub. Ya, kulub ya. Ya. Tapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Jadi bahwa Oke. Berarti nafas juga punya kulub di dalamnya. Jadi nafas di dalamnya ada kulub gitu. Yes. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Nafas itu juga bisa menerima petunjuk. Karena nafas yang berkendaraanlah yang bisa menerima amanah dari Tuhan. Oke. Ulangi, bahwa nafas itu juga bisa menerima petunjuk. Karena nafas yang berkendaraan itulah nantinya yang akan menerima amanah. Berkendaraan jasad fisik tadi ya. Ya, dibaca surahnya 32, 13. Oh, 13. 32, 13. Oh iya, oke. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi, tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Silakan. Jadi bahasa Arabnya kullu nafsin hudaha.
Kullu nafsin, setiap nafas, diterjemahkan setiap jiwa. Setiap nafas menerima petunjuk, diberi petunjuk. Jadi bahwa nafas juga bisa menerima petunjuk. Ya, nanti si nafas yang sudah berkendaraan itu yang akan menerima amanah dari Tuhan. Walaupun manusia itu zolim nantinya ya. Oke. Yang ke-11 sekarang. Bahwa manusia itu harus menyempurnakan potensi nafasnya. Jadi setiap manusia punya tugas menyempurnakan potensi nafasnya. Ini nafasnya mesti dioptimalisasikan potensinya gitu. Suratnya 39-70. Surat 39 ayat 70. Oke. 39-70. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia lebih mengetahui. Oke, Kang. Aman, Kang, aman. Kang Abu? Ya, aman, aman. Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Oke. Oke, Kang Iip, bisa... Oh, bentar. Sebentar. Oke. Jadi orang yang tidak berkarya itu jiwanya nggak sempurna. Pasti nyesal nantinya. Ya, yang 12, bahwa nafas itu juga bisa menghitung dirinya sendiri, bisa menghisap dirinya. Iya. 17 ayatnya 14. Ya. Oh, itu juga nafs ya ngomongnya ya di ayat ini ya? Itu bicara nafas. Coba lihat ayatnya. Sip. 17 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra kitabaka. Kafabin nafsi. Oh iya, kafabin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab dirimu. Cukuplah napasmu, jiwamu yang menghitung dirimu sendiri. Karena jiwa kita kan tahu apa yang kita lakukan. Oke. Ya, 13. Bahwa setiap nafas itu ada penjaganya. Setiap nafas itu ada penjaga. Siapa penjaganya? Berupa malaikat. Nah, si malaikat itu dalam bentuk jasad dan ruh. Jadi jiwa kita dijaga oleh jasad kita dan ruh kita. Oke. Ya, presiden kalau kemana-mana mesti di dalam mobil yang super canggih amannya gitu. Oke. Nah, si mobil itu casingnya. Presidennya di dalam jiwanya gitu. Umpamanya gitu. Oke. Bahasa lainnya dalam jasad jiwa yang sehat ada dalam jasad yang sehat. Kalau jasadnya sakit nggak bisa ngejum lah. Oke, benar. Nah, jiwanya sekarat. Suratnya 86 ayat 4. Oke. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. In kullu nafsin. In kullu nafsin. Nah, ya. Setiap nafsin, setiap nafas ada penjaganya. Ya, oke. Nah, siapa penjaganya si nafas itu adalah dalam bentuk jasad dan ruh. Oke. Nah, unsur fisik itu terbentuk dari unsur malaikat atau molekuler yang menyusun menjadi tubuh ini. Oke. Nah, hal ini sesuai dengan surat 69 ayat 17 bahwa ada 8 molekuler yang menyusun sebuah bangunan fisik atau disebut sebagai arsi. Dan nanti fisik kita itu akan menjadi saksi atas perbuatan jiwa. Oke, mencerminkan yaitu persaksian lidah, lidah, mulut, tangan, kaki, dan kulit serta seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh kita nanti akan bersaksi atas apa yang dilakukan oleh sang jiwa yang menggerakkan semua tubuh itu. Gitu ya. Makanya hati-hati menggunakan kita punya tubuh. Mulut, tangan, kaki, kulit, semuanya. Karena nanti mereka akan bersaksi. Oke. Bersaksi di sini maksudnya gimana, Kang? Contoh sederhana ginilah. Kalau ada orang menemukan tubuh
tubuh tergeletak, udah nggak jelas identitasnya, Oke. bisa dicek apanya, kulitnya bisa, Oke, otopsi misalnya. giginya bisa, namanya diotopsi namanya, visum atau otopsi. Oke. Nanti darahnya bisa dicek nih, oh ini si Anu ada datanya tersimpan. Oke. Bisa dari, ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan ketahuan juga. Itu nanti, nah semuanya bersaksi namanya, bahwa tubuh kita nanti akan memberi kesaksian. Ya, Orang ini laki atau perempuan, orang ini baik atau jahat, umurnya udah berapa tahun, ketahuan ini. Oke. Nah, orang ketemu apa namanya tuh fosil dinosaurus saya ketahuan ini hidup beratus juta tahun. Gimana ceritanya? Karena mereka bersaksi. Makhluk ini namanya dinosaurus dan seterusnya teman-temannya. Hidupnya 200 juta tahun yang lalu. Gimana mereka? Ah, itu namanya mereka bersaksi. Bisa dari kukinya, dari tulangnya, dari DNA-nya. Makanya semuanya bersaksi. Oke. Jadi kita nggak bisa bersembunyi dari persaksian. Persaksian mulut, tangan, lidah, kaki, kulit, tulang, semuanya DNA tubuh kita nggak bisa bersembunyi. Oke. Nah, gitu maksudnya. Makanya setiap jiwa ada penjaganya, dijaga oleh Sadi. Oke. Dan mereka bersaksi nanti. Oke. Thank you, Kang. Ini penjelasan persaksian paling logik, Kang. Ini oke banget nih. Ya loh, pakai contoh itu aja. Iya, benar. Oh, ini si Anu. Ini tulang gajah, ini tulang mamut. Dari mana tahunya? Oh, dicari DNA-nya. Oke, Kang. Thank you, Kang. Oke. Sekarang ke berapa? 14 14 sekarang. Ya. 14. Nah, pada mulanya, pada awal penciptaannya manusia juga disebutkan dari nafsin wahidah. Dari nafsin yang satu. Ayat nikah nih ya. Nafsin yang satu. Ah, ini cerita nikah lagi. 4 ayat 1 kan maksudnya kan? 4 ayat 1. Coba baca ayatnya 4 ayat 1. Iya, nggak apa-apa tuh, Kang. Soalnya kemarin baru acara pernikahan baca ayat ini, Kang. Oke. 4 ayat 1. Nafsin wahidah keluar tuh. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Oke? Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Oke, gimana, Kang? Wahai manusia, sesungguhnya bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu min nafsin wahidah. Oke. Nafsin wahidah berarti nafas yang satu. Oke. Berarti juga bisa disebut sebagai jiwa yang satu. Nah, Tuhan sendiri menyebut dirinya nafas. Jadi nafsin wahidah siapa sebetulnya? Sebetulnya dia. Dia juga kan? Nah, dia juga. Nah, secara fisik nafsin wahidah itu adalah stem cell. Sel satu. Sel satu memecah jadi 2, gitu kan? Iya. Itu bahasanya daripadanya diciptakan istrinya lagi. Nanti diprotes sama siapa kemarin? Siapa? Ini istri lagi. Sama Jauh Pak Fakih itu ya. Pasangan Siapa? Ya? Pak Fakih. Mas Fakih ya? Ya, daripadanya diciptakan zaujaha, pasangannya. Jadi sel 1 pecah jadi 2 sel. 2 sel pecah jadi 4, 8 sampai miliaran sekarang tubuh kita nih. Oke. Nah, walaupun tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel, tapi ada satu sel yang jadi komando sebetulnya. Di mana sel yang satu itu? Yang mengomandoi seluruh sel di dalam tubuh kita. Oke. Silakan dicari. Itu ada di S-Anud. Di mana? S-Anud. S-Anud apa, Kang? Di jantung itu. Oh, oke. Yes. Ya. Itu ya, jadi yang ke-14. Jadi pada mulanya manusia disebut dari nafsin wahidah. Nafsin wahidah secara apa tadi, jiwa itu adalah ya dia yang satu. Tetapi secara fisik adalah stem cell atau sel satu. Nah, 15 sekarang. Oke. Ini menarik nih ya. Tadi sorry Kang, si jantung itu berarti senternya ada di situ gitu ya? Kan di jantung kan ada daya hidup. Betul. Nah, daya hidup itu kan nafas, nafsin wahidah itu dia sebetulnya.
Iya. Kalau daya hidupnya mati, ya mati seluruh selnya. Oke. Jadi Makanya kuncinya di situ, di jantung tuh kan ada lubang tuh kecil sekali sebesar kuku tuh. Nanti kalau lihat gambar jantung aja, nanti di jantung ada ruang kosong sebesar kuku tuh. Tapi disitulah jantungnya, daya hidupnya ada di situ. Oke. Ya. Oke. Listrik pertama yang hidup tuh di situ adanya. Yes, benar. Itu namanya jiwa. Benar. Jiwanya manusia itu di situ sebetulnya. Benar. Greg Braden pernah ngomong gini, Kang, sama Kang. Sekarang masuk ke 15 ya. Nafsin yang sudah berkendaraan fisik, ketika lahir dia tidak tahu apa. Dia apa, Kang? Sorry, Kang. Dia apa? Sorry, diulang. Enggak, barusan apa? Nafsu yang bertubuh fisik, dia apa tadi, keputus? Nafsin yang sudah berkendaraan fisik, udah ada fisiknya nih. Ketika lahir dia tidak tahu apa-apa. Oh, oke. Karena masa lalu yang pernah dilewatin sinapsin tadi dilupakan oleh Allah, dilupakan. Di reset gitu ya? Ya. Oke. Suratnya 22 ayat berapa? 3. Halo? Iya, Kang. Oke. Putus-putus ya? Sekarang udah bukan putus lagi, Kang. Sekarang reconnect. Oke. Sebentar ya, sebentar. Duh, bahas jiwa nih memang banyak. Oh, iya, nggak apa-apa. Jadi bicara jiwa memang butuh rasa. Rasanya diuji nih, sabar nggak ya? Iya, benar, Kang. Oke, lanjut, Kang. Oke, sampai apa tadi? Tadi 22 ayat berapa? 15 ya. Jadi nafsin yang sudah berkendaraan fisik, ketika dia lahir, brojol, lupa. Nah, dia nggak tahu apa-apa. Karena apa? Karena pengalaman perjalanan jiwa sebelumnya dilupakan istilahnya itu. Di reset. Dilupakan. Nah, reset nol lagi gitu. Ya, oke. 22 ayat 5. Nggak usah dibaca ya. Nggak usah. Ya udah, oke. Di 22 ayat 5 ya. Ya, jadi sinapsin ini diberi pinjaman istilahnya itu. 1678 sama nggak, Kang? Ini kan rada lumayan pendek nih. 1678. 16. Oh iya, bisa. Bisa ya, ini kan agak pendek. Dalam keadaan, ya. Oke. Boleh. Oke, dan Allah mau mengeluarkan kamu. Nah, ini kan mengeluarkan di sini kan berarti lagi berbicara tentang si nafsu yang tadi gitu ya, udah dikasih kendaraan kan? Yang udah berkendaraan. Oke. Udah berkendaraan orok nih. Oke, orok. Orok lah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Oke. Jadi lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, bukan dihapus ya, tapi dilupakan. Di-off gitu. Di reset. Nggak hilang. Nggak hilang. Kalau dihapus kan hilang. Ini enggak, ditutup. Dilupakan namanya. Lupa itu kan bukan berarti hilang. Aduh, aku lupa nyimpan duit di mana ya? Hilang nggak duitnya? Enggak ada, cuma di mana lupa. Jadi lupa itu nggak hilang ya. Gitu ya. Oke. Dilupakan itu di-off, ditutup. Nah, kemudian sinapsin ini diberi pinjaman sebetulnya, pinjaman berupa kendaraan fisik. Tetapi kalau hanya fisik itu masih setara dengan binatang. Makanya dia diberi pendengaran, diberi penglihatan, dan pemahaman. Fuad 1678. Kenapa? Ya. Agar si manusia itu belajar dan mengalami kembali proses penyempurnaan jiwa. Oke. 91 ayat 7. Oke. Jadi pendek ayatnya. Wa nafsin wa ma sawaha. Si fuada ini memang dikasih supaya si jiwanya disempurnakan gitu ya? Iya, disempurnakan lagi. Dan supaya jiwa serta penyempurnaan. Oke. Nah, dan demi jiwa serta penyempurnaan. Jadi supaya jiwa ini disempurnakan lagi. Jadi si manusia agar belajar lagi menyempurnakan gitu. Oke, gitu ya. 16. Fisik manusia dijadikan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Suratnya 64 ayat 3. 64 dan surat 95 ayat 4. Ya, rupanya dibaguskan, tubuhnya juga disempurnakan.
Di surat 64 ayat 3 itu fa'ahsana suwarakum. Kami baguskan suara itu gambarnya. Gambar itu bentuknya. Di surat 95 ayat 4 ahsani takwim. Takwim itu posturnya. Oke. Ahsani takwim posturnya itu proporsional. Kalau suar itu bentuk rupanya. Ditutup diharap siap. Disawang ti tukang lenjang. Ditilik ti gigir lengik. Apa itu lagi? Jadi ahsani takwim itu bentuk fisik berarti ya Kang ya? Proporsional. Proporsional. Fisiknya itu proporsional. Kalau ahsana suar itu rupanya yang cantik gitu ya. Cantik dilihat itu ya pantas aja gitu. Cantik. Sebaik-baik rupa gitu. Oke Kang. Nah, kemudian apa tugasnya ruh? Ketika jiwa berkendaraan fisik yang sempurna, apa tugasnya ruh? Ruh mengaktifasi persenyawaan antara nafsin dengan fisik itu. Oke, starter kit lah ya. Nah, gitu. Jadi ruh mengaktifasi persenyawaan kedua tadi. Persenyawaan istilahnya itu. 2191 coba baca. Oke. 2191. Menarik nih. Dan ingatlah kita Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Itu ruh di situ fungsinya mengaktifasi. Kami tiupkan ruh dan kami jadikan dia beserta anak-anaknya ayatan, tanda. Jadi dengan ditiupkannya ruh itu menjadi teraktivasi lah persenyawaan antara jiwa dan fisik. Punya handphone bagus, kartunya baru, baterainya mati, nggak ada baterainya, hidup. Nggak bisa. Nggak bisa dipakai itu handphone. Nah gitu ya. Sip. 16, 17, 23 banyak, Nafas akan diminta pertanggungjawaban atas pinjaman. Jadi si nafas dipinjamin fisik gitulah. Jadi si nafas akan diminta pertanggungjawaban atas pinjaman jasad fisik dan ruhnya. Nanti si nafas akan bertanggung jawab. Mana pertanggungjawabanmu? Karena tiap nafas tahu apa yang telah dia perbuat. Karena dia punya rekaman. Kita lihat di surah, mau dibaca ayatnya? 7438. 7438. Kang Iip, kenapa pada ayat ini Allah menjadi jamak atau kami? Coba Kang. Allah itu secara sorry Kang, 74 berapa Kang? 74 berapa sorry tadi? 74 ayatnya 38. Itu kami dulu sedikit Kang, sorry. Belok dulu dikit. Iya. Kan Allah itu nggak sombong, nggak kayak kita, gue. Allah mah kami lah. Emang gitu. Kita siapa? Gue. Kita dong. Nah, kami itu kan, kenapa Allah sering mengungkapkan istilahnya kami. Karena Allah itu ahad. Satu kesatuan yang satu. Yang tidak bisa dipisahkan. Allah kan secara bahasa dari kata laha. Laha itu artinya asal, pangkal, sumber, segala sesuatu. Asal, pangkal, terjadinya semua macam ragam alam semesta. Sama dengan realitas. Allah itu realitas alam semesta. Nah, alam semesta kan tidak hanya satu unsurnya, tapi itulah bagian dari kami. Ya, kami itu, ya kami tim. Sip. Bicaranya realitas kan tidak hanya satu komponen gitu. Ya, Allah beserta malaikat dan manusia menyatu jadi teamwork lah gitu ya. Contohnya kami menjelaskannya kepadamu. Inna alaina bayana, sesungguhnya kami yang menjelaskannya kepadamu. Nah, kami itu kan ada Kang Abu di sini. Iya. Ada yang bikin Zoom-nya, ada yang fasilitatornya, ada pesertanya, ya kamilah yang menjelaskan ayat-ayatnya. Nah, kan kami itu kan timnya juga banyak. Gitu, istilahnya segitu ya. Sip. Nah,
yang terakhir tadi dibaca apa? Setiap jiwa akan Tiap-tiap diminta diri bertanggung jawab atas apa yang jawaban. diperbuatnya. Kullu nafsin kan? Iya betul, kullu nafsin. Ya, gitu. Nafsin itu kan jiwa. Setiap jiwa akan diminta Kasabat. pertanggungjawaban. Karena jiwa itu ya usaha gitu. Tahu apa yang diusahakannya. Makanya hati-hati atas pinjaman ini, atas pinjaman fisik ini. Menggunakan kan nanti jiwa yang akan dicecer nanti. Ini di rental ya Kang ya? Kita direntalin jasad dan ruh kita nih. Direntalin ke jiwa. Kalau Sebab rental nanti mobil suatu saat dijaga. nanti jiwa kita harus disuruh iya, dijagalah. Karena nanti si nafas akan disuruh keluar dari jasad ini. Oke. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, keluarkan jiwamu dari jasad itu. Nggak mau keluar, dibejek sama malaikat tuh. Oke, yang ke-18. Jika manusia tidak menggunakan potensi ruhnya, yang tadi ruh itu bertugas mengaktifasi ya, persenyawaan antara nafas dan fisik jasad. Jika manusia tidak mampu menggunakan potensi ruh yang mengaktifasi tadi, maka mereka disebut sebagai binatang. Binatang, oke. Oke. Ya, namanya binatang itu. Ya, atau derajatnya lebih rendah dari binatang. Oke. Ya, suratnya 822. Oh, 822 Kalau ya. 7179 udah biasa. Udah biasa ya, bosan ya. Oke. Ganti yang lain lah. Oh, ini lebih sadis ya emang. Lebih sadis ini. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi ya. pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Nah, jadi seburuk-buruk binatang ini adalah manusia yang peka, tuli, bisu, nggak mau pakai akalnya. Waduh, gitu. Oke. Gitu ya, seburuk-buruk binatang ketika manusia tidak mau menggunakan potensi ruhnya yang mengaktifasi si anfus tadi sehingga bisa mendengar, melihat. Dia tidak mau dengar, nggak mau lihat, nggak mau mikir. Nah, itu namanya sarodawab, seburuk-buruk binatang. Oke. Ya, masih lucuan kucing di rumah lah daripada dia. Oke. Makanya kan manusia itu binatang plus akal kan gitu ya Kang ya. Akalnya nggak dipakai ya. Bahasa ilmu mantiknya al-insan hayawanun Natikun. natik. Oh iya, oke. Manusia itu hewan yang berlogika, yang logik, natik itu. Jadi kalau kita nggak mau pakai logika, nggak mau pakai akal, ya balik lagi binatang dia. Berarti Dokter Yu Hasan benar juga ya. Bedes kata dia sih. Iya. Oke. Iya, Oke. Sekarang yang keberapa? Ke-19. 19, Kang. Nah, jadi yang ke-19, potensi ruh merupakan kesadaran atau kecerdasan atau pemahaman. Jika tidak digunakan, maka dia dibenci oleh Tuhan. 10 cepet. Biasa nih. Oke. Oh, itu maksudnya itu. Iya. Itu maksudnya potensi ruh yang tidak dioptimalkan gitu. Udah dikasih ruh, si jiwanya kekeh gitu ya, nggak dipakai si ruhnya ya. Iya, matilah di otaknya. Oke. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, tidak menggunakan potensi ruhnya, potensi kecerdasannya, potensi akalnya. Dibenci Tuhan. Besok juga diambil akalnya tuh, gila tuh. Ya, berikut ke-20 sekarang. Ya. Oke. 20 dari A ya. Dari A. 19 dulu udah. 19 udah kan tadi yang potensi ruh 10 ayat 100. Oh, berarti sekarang 20. Nah, ketika fisik tidak sempurna, maksudnya gini, kan ada orang, maaf, dilahirkan dalam keadaan fisiknya tidak sempurna. Misalnya tangannya, belum nggak muncul ya. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada bahkan, atau pendengarannya nggak berfungsi, atau penglihatannya tidak berfungsi. Nah, kita nyebutnya tidak sempurna, jangan bilang cacat ya. Atau orang berkebutuhan khusus, ABK, anak berkebutuhan khusus. Bukan anak buah kapal, bukan. Oke. Nah, ketika fisik tidak sempurna, maka ruh
tidak dapat mengaktifasinya. Tidak dapat Dan mengaktifasi. sinapsis, ya kan, si ruh dan jiwa itu akan bersenyawa jika sempurna. Jadi kerja si anpus akan sempurna jika jasadnya sempurna. Oke. Nah, ketika jasadnya nggak sempurna, nggak ada anggota tubuhnya, maka ruh nggak bisa mengaktifasi. Sehingga sinapsin tidak bisa menggunakan kendaraan jasadnya. Ya, gimana? Oh, kakinya nggak ada, gimana dia jalan? Oh, kakinya nggak ada. Jadi dibatasi gitu ya? Terbatas lah bahasanya. Maka Allah tidak akan menghukum dia. Bahasa ustadznya gini, Allah tidak akan memasukkan dia ke neraka gitu. Allah tidak akan mengazab dia gitu. Suratnya 17-15. Oke. 17-15. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugiannya dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, kami tidak akan mengazab sebelum mengutus rasul. Kan ada rasul diri. Nah, kita bisa beraktivitas, bisa berbuat kan kalau jasadnya sempurna. Kalau jasadnya tidak sempurna, maka tidak akan diazab. Karena dia tidak bisa terbatas kreativitasnya kan. Nah, berarti masuk ke 21 bahwa seseorang itu masuk surga karena perbuatan atau laku. Masuk neraka juga karena lakunya atau perbuatannya. Ya, kita lihat ayatnya. Tadi 20 berarti apa, Kang? Sorry, Kang. Yang 20 tadi, ketika fisik tidak sempurna, maka ruh tidak bisa mengaktifasi dan sinapsin tidak bisa menggunakan kendaraan jasadnya secara maksimal. Terbatas. Nah, oleh karena itu, Tuhan tidak akan menghukum dia jika tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Atau tidak melakukan apa-apa, nggak diazab sama Tuhan. Oke. Ya, karena keterbatasannya. Oke. Makanya di 21 bahwa seseorang itu masuk surga karena lakunya atau karya atau perbuatan. Juga masuk neraka juga karena perbuatan. Oke. Ya, kita lihat di surat 7:43, catat aja ya. Surat 7:43 itu orang masuk surga karena perbuatan. Oke. Juga masuk neraka karena perbuatan di surat 6:70. Ya. Nah, kemudian ketika jiwa itu masuk surga, yang merasakan kan jiwanya. Ya. Jadi yang tersiksa adalah nafsinnya, yang bahagia, yang menderita juga nafsinnya, yang merasakan nikmat juga nafsinnya. Gitu. Oke. Nah, kalau 22 bermasalah gimana, Kang? Ini ada pertanyaan nih, misalnya orang bipolar, orang epilepsi gitu. Kan itu kan jiwanya yang bermasalah, gimana? Iya, sama. Berarti jiwa yang tidak sempurna, sama aja. Oke. Sama. Itu orang tidak akan diazab, istilahnya tanda petik ya. Tidak akan dihukum oleh Tuhan. Karena ya yang tadi tanda petik tidak sempurna tadi. Oke. Terus batasan sempurnanya, parameter indikatornya gimana? Itu kan tidak normal dalam bahasa kita, tidak seperti kebanyakannya lah. Oke. Ada keterbatasan gitu ya. Kita bisa mengukur. Dia tidak seperti yang lainnya gitu. Oke. Ada perbedaan aja ya. Orang odong-odong balap sama Fortuner di jalan tol. Ya kalau Fortuner nggak nyampe ke finish kan kelewatan. Oke. Tapi kalau odong-odong nggak nyampe, ya wajar odong-odong udah tua mogok di jalan, wajar lah. Gitu ya. Oke. Sip. Jadi kalau ada orang lahir sempurna, tidak punya karya, itu dipertanyakan. Tapi kalau ada orang yang dalam kacamata kita. Yes. Oke, Kang. Oke. Itu kan kita bisa ngebaca, ini orang sempurna, fisiknya sempurna, jiwanya sempurna, tapi tidak punya karya. Nah, ini yang dipertanyakan ini. Ini orang apa bukan sih gitu.
Hmm. Oke. Oke, ngerti Kang. Paham Yes. ya? Get it. Nah, Oke. berarti masuk kedua-dua. Hmm. Oleh karena kedua kendaraan tersebut tidak bisa digunakan dengan baik, kendaraan fisiknya tadi kan karena ketidaksempurnaan, maka Allah akan memberi kesempatan kedua dengan cara dikembalikan kepada umur yang paling lemah, atau dia akan dilahirkan kembali sebagai bayi. Oke. Jadi bahasanya ya udah dia mah dirawat aja udah syukurlah, kita punya amal buat ngerawat dia aja. Buat dia mah nggak ada masalah, dia tidak akan diazab oleh Tuhan. Oke. Tapi itu adalah amal buat kita, ladang buat kita untuk melatih ketabahan, kesabaran gitu. Dan itu nilai di hadapan Tuhan. Oke, nah ini kalau misalnya orang yang tidak sempurna fisiknya kan juga bisa berbuat baik dan jahat, gimana tuh? Kan baik jahatnya itu kalau atas dasar kesadaran baru diazab. Oke. Tapi kalau karena ketidaksadaran dia, karena ketidaksempurnaan kan dia nggak tahu itu jahat gitu. Menurut kita aja disebutnya jahat. Bagi dia, oh itu jahat ya, nggak ngerti dia. Iya, oke. Karena keterbatasan logikanya, akalnya nggak sempurna misalnya. Ya, oke. Yang berikut apa tadi ceritanya? 22 ya? 22 ya. Jadi orang tersebut yang tidak sempurna, ya misalnya jiwanya nggak sempurna atau jasadnya nggak sempurna, maka Allah akan memberi kesempatan kedua dengan dilahirkan kembali. Oke. Atau dikembalikan ke apa namanya tuh umur yang paling lemah, namanya bayi. Ya, beda lagi dengan yang tidak sempurna karena kecelakaan, lain lagi ceritanya. Ya, kan ada yang tidak sempurna sejak lahir, ada yang karena kecelakaan. Pertanyaannya kenapa kecelakaan? Itu yang akan ditanya, kenapa kecelakaan? Kalau karena kecerobohan, nah itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu ceroboh? Tapi kalau di luar dugaan kita, misalnya kena banjir, kena ketimpa pesawat tiba-tiba, kan kayak kemarin tuh di mana tuh, Sulawesi ya, gitu. Cacat itu lain ceritanya. Yang diminta pertanggungjawaban berarti sebelum cacat itu. Suratnya berapa tuh yang belum dibaca? Surat 1670. Oh iya, 1670 benar. Ya. Yes. Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, umur yang paling lemah itu apa? Bayi. Ya. Berarti dikembalikan ke bayi lagi. Dia akan dikasih kesempatan kedua, dilahirkan lagi sebagai bayi. Yang sempurna, tapi tetap dalam keadaan tidak tahu apa-apa sebelumnya. Karena dilupakan tadi masa lalunya. Jadi tenang aja, nggak apa-apa. Cuman episode itu aja bagi dia. Episode cobaan buat yang lainnya. Ya kan, hidup berjilid-jilid episode ya Kang ya? Ya kan berjilid-jilid. Hidupnya episode-nya panjang ini. Tenang aja orang ini episode sekarang ya jalani aja sebaik-baiknya. Berarti masuk ke 23 sekarang ya. Takwa adalah potensi ruh. Sedangkan ruh itu adalah Quran. Maka proses penyempurnaannya adalah dengan berquran. Baik Quran diri, Quran ufuk, Quran kauni, Quran apa tadi kemarin tuh Quran kauli, terserah. Kauniyah. Quran ufuk, Quran diri, Quran gitu. Saya ulangi kalimatnya, bahwa takwa adalah potensinya ruh. Sedangkan ruh adalah Quran. Maka proses penyempurnaan jiwa adalah dengan berquran. Suratnya 4252. Ya. Kemudian surat 91 ayat 1 sampai 7. 4252 91 1 sampai 7 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaka ruhan. Ada ruhan di sini ya Kang ya? Ilaka ruhan. Nah, ruhan itu apa artinya? Min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dalam kurung Al-Qur'an. Dengan gitu perintah ya. kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya.
yang kami tunjuki dengan siapa siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, di takwanya surat 91, 1 sampai 7 atau dari 5 sampai 7 lah. Oke. Dan langit serta pembinaannya, Ya, terus? bumi penghamparannya, Oke. jiwa penyempurnaannya. Wah, Jiwa, terus? Oh, ini udah 7 ya? maka Ayat 1. Allah Ya, terus? mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, itu sampai situ aja dulu. Oke. Bahwa takwa adalah potensinya ruh, sedangkan ruh adalah Quran, maka proses penyempurnaan jiwa adalah dengan berquran. Jadi mengikuti alamnya lah gitu. Ikuti aja alamnya. Karena kan Qurannya ada di alam. Ya. Nah, sebatas apa karyanya? Karya itu kan gini, sederhananya gini. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, bermanfaat buat orang lain, setidaknya tidak merugikan orang lain gitulah. Setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Kalau kita tidak bisa melakukan perbaikan di bumi, di alam, setidaknya tidak membuat kerusakan di bumi. Jadi karya itu sebetulnya sederhana. Karya itu adalah ketika kita bermakna, bermanfaat buat orang lain atau buat alam sekitar. Kalau kita belum bisa berbuat, ya setidaknya kita tidak merugikan dan tidak merusak. Setidaknya. Karena takwa, karena jiwa nanti akan ditanya perbuatannya, perilakunya. Oke, 24 sekarang ya. Katanya sampai 23. Oh, berarti nambah 1 nih. Nambah 1. Baru ya nambahnya ya. Berarti nambahnya baru. Berarti 241 lagi soalnya. Oke. Nah, dalam, ini yang paling seru nih, di ujung soalnya. Dalam perjalanan proses penyempurnaannya, ini perjalanannya ya, dalam perjalanan atau proses penyempurnaannya, kita bicara nafsin ya, karena jiwanya kan sudah disempurnakan nih. Nah, dalam proses perjalanan penyempurnaannya, sang nafsin, si sang jiwa tadi, ini akan mengalami minimal 2 kali hidup dan 2 kali mati. Oke. Minimal. Jadi ya? minimal 2 kali mati. Ya, ini minimal. Jadi minimal kita ini pernah 2 kali hidup, pernah 2 kali mati. Oke. Ya. Lebihnya kita nggak tahu. Episode keberapa kita nggak pernah tahu. Ya. Nggak penting juga. Ayatnya di ya. Nggak penting. 40-11 ya? 40-11. Iya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat emang jarang kebaca, Kang. Jarang. Tapi ini kalau diungkap seru. Coba baca dulu. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu minimal kan 2 kali. Terus? Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar? Nah, untuk keluar dari perputaran. Keluar dari apa kira-kira? Keluar dari lingkaran yang sama, Kang. Dari samsara. Neraka itu. Sengsara maksudnya. Berarti kalau ditambahin minimal setiap jiwa akan mengalami masuk neraka 2 kali. Karena dia ujung-ujungnya minta keluar dari neraka. Nah, jadi saya ulangi, dalam proses perjalanan penyempurnaannya, sang nafsin tadi minimal akan mengalami 2 kali hidup, 2 kali mati. Dan 2 kali hidup mati itu dia masuk neraka, menderita lah. Nah, sebetulnya penderitaan itu adalah proses pematangan. Betul. Kemarin bagus tuh Kang Abu menyebutkan, tidak ada orang suci yang tidak mengalami penderitaan. Tidak ada orang suci dimanapun di dunia, dari kapanpun, para nabi, para rasul, para sufi, siapapun orang-orang suci yang tidak mengalami penderitaan. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai masuk neraka itu bukan diazab, bukan, tapi dimatangkan gitu.
Berarti Jadi proses itu simbol pematangan kasih dan sayang derita. Allah gitu ya Kang ya? Gitu bentuk kasih sayang Tuhan. Yes. Maksudnya pematangan gitu. Mhm. Ya. Cuman matang dalam derita. Berbeda orang yang matang dalam suka kan. Oke. Beda hasilnya. Yes. Gitu. Nah, Yes. berarti gini, karena manusia ketika mendapat amanat berupa Quran, dia masih dalam keadaan zolim dan jahil. Itulah yang membuat dia masuk neraka 2 kali. Mhm. Saya ulang kalimatnya. Dalam perjalanan atau proses penyempurnaan sang nafsin, sang jiwa, minimal dia mengalami 2 kali hidup dan mati. Oke. Dan 2 kali hidup mati itu dia masih di dalam derita. Di dalam penderitaan atau dalam bahasa Qur'annya masuk neraka. Dan masuk neraka itu sebetulnya proses pematangan sang jiwa. Karena manusia ketika menerima amanah pertama, dia zolim. Menerima amanah kedua, dia jahil gitu. Okay. Maka zolim masuk neraka, jahil masuk neraka. Harapannya di episode ketiga, dia udah bisa keluar. Tidak lagi masuk ke dalam penderitaan. Jadi masuk namanya ke dalam alam surga gitulah, atau nirwana. Okay. Tapi tetap mesti derita dulu. Ya, dalam derita aku menemukan Tuhan, kata Rumi. Betul. Dalam kesendirian aku menemukan Tuhan. Dalam penderitaan aku bertemu Tuhan. Yes. Suratnya 3372 tuh yang manusia zolim dan jahil. Ya semuanya proses ya. Untuk pulang semuanya ya. Iya. Ayo kita pulang, jangan betah-betah terus ya, kita pulang. Nah, gitu. Itu namanya gelang si patu gelang. Gitu. Oh, gelang. Makanya dulu saya sampaikan penderitaan memanggil kita pulang. Yeah. Oke. Itu materi lebaran dulu ya. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi. Langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Nah, ketika manusia zalim, dia menderita. Ketika manusia itu jahil, dia juga akan menderita. Makanya 2 kali mati hidup itu masuk neraka karena dianya zolim dan jahil. Nanti zolim jahil mesti diungkap 1 jam lagi, 2 jam. Oke, kita lanjut ya. Sudah habis 24, baru cerita sang nafsin. Oke. Ini 24. Nah, sekarang kita cerita. Iya, itu baru cerita makna nafsin di Quran. Oke. Nah, sekarang apa saja lakunya si nafsin? Kita bicara lakunya. Oke. Mungkin laku kita bagi itu yang ya, dilakukan. Karena kayaknya nggak mungkin hari ini nafs, sudur, kolb semuanya nggak mungkin nih. Jadi kita bagi. Ini nafs saya belum kelar nih. Oke, kita bicara nafs aja dulu hari ini ya. Kita bereskan dulu si nafsin nih. Oke. Kalau Sip. tadi kan makna atau keterangan tentang nafsin dalam Quran. Sekarang apa saja lakunya? Laku itu yang dilakukan oleh si nafsin. Oke, thank you Kang. 10 menit nih kira-kira ya, insya Allah ya. 10 menitan lagi kurang lebih. 10 menit ini ada lakunya nafsin ada sekitar 43. Adanya 24 terus segitu. Ya udah. 9/4 lah kita cut gitu ya. Sampai supaya bisa nanti ada tanya jawab Kang. Saya sebutkan itemnya, diingat-ingat, dicatat ayatnya. Oke. Atau gini aja Kang, nanti si item-itemnya kirim ke saya, nanti saya kirim di broadcast gitu ya, kira-kira ya. Benar. Nanti saya kirim ya. Jadi supaya nggak usah satu-satu. Nah, maksudnya gini, si lakunya ini ambil yang esensialnya aja gitu loh, Kang. Semuanya esensi. Oh, semuanya esensi. Ya udah, oke. Kita jalan aja kalau gitu. Jalan aja lah kira-kira. Ya, jadi gini, nanti saya kirim itemnya sama ayatnya. Nafsin itu suka menipu. Ya, nafsin itu suka lupa, melupakan. Karena kata kerja, menipu, melupakan. Nafsin itu juga suka membaca kitab. Jadi ini kan ada yang negatif positif nih, menipu berarti negatif ya posisinya. Melupakan juga sedikit negatif. Membaca kitab nih positif. Membaca kitab tuh maksudnya kitab gimana, Kang? Membaca kitab tuh membaca ketetapan. Oh, kitab tuh ketetapan ya. Membaca tulisan, membaca apapun. Ini kan positif.
Sip, sip. Menganiaya diri, ini negatif nih nafsun itu. Tergesa-gesa. Ini juga kurang baik nih sifat tergesa-gesa ini. Yang keenam ini nafsin ini teguh pendirian, berjanji, janji setia, suka berjanji. Berjanji kepada dirinya. Pokoknya nanti kalau begini saya itu kan dalam dirinya, tapi kadang-kadang diingkarin tuh. Jadi nafsin itu suka berjanji. 7, nafsin itu juga suka mencari ridho, mencari keridoan. Nafsin. Nafas itu didatangin Musa dan Isa. Gimana? Nafsin itu didatangin Musa dan Isa. Musa sebagai konsep, bukan sebagai sosok. Musa itu cerdas. Isa itu harapan. Ya, kemudian nafsin itu juga diturunkan kitab dan hikmah. Ya, itu positif tuh. Nafsin itu tidak diberi beban kecuali sesuai kesanggupan. Ya, nanti saya kirimlah itemnya. Nafsin menikahi Nisa. Nafas itu yang jadi Nisa itu artinya bukan Nisa cewek, perempuan, bukan ya? Bukan Nisa perempuan, bukan. Nisa dari kata nasia itu lupa artinya. Jiwa itu juga bisa ada lupanya gitu. Melupakan namanya, yang tadi yang di atas itu melupakan. Meneguhkan jiwa itu dengan amwal, dengan harta. Makanya kita mesti berinfak, mesti mengembangkan usaha. Mesti teguh supaya jiwanya teguh. Nah, sinapsis ini juga kadang-kadang menyimpan keinginan yang nggak diutarakan. Tadi yang habis menikahi Nisa apa, Kang? Meneguhkan nafsin itu dengan harta. Dengan mengembangkan harta, mengembangkan usaha. Jadi ada usaha gitu, ada sesuatu yang dikerjakan menghasilkan sebuah karya gitu, kreativitas lah. Itu jiwanya akan tenang. Orang yang punya pekerjaan lebih tenang daripada yang tidak punya pekerjaan gitu. Jiwanya gitu ya. Karena dia punya pegangan. Apalagi ya ceritanya. Nafas itu suka gambling. Nafsin itu suka gambling. Udahlah, itu kadang-kadang ngajak gambling tuh. Nafsin tidak akan mati kecuali izin Allah. Mati itu berarti dia keluar dari jasad. Berarti jiwanya udah selesai itu, mati namanya. Dan nafsin akan merasakan mati. Jadi yang merasa mati itu nafsin. Ada yang pernah mimpi mati mungkin tahu rasanya, gimana rasanya mati. Mimpi mati aja udah kerasa tuh sedihnya. Ya. Perkataan itu membekas. Jadi kan gini, kalau kita maki-maki orang itu membekas tuh. Nah, itu bekasnya ada di dalam jiwa. Disebut sebagai luka jiwa namanya. Ya, dan nafsin itu rasul untuk dirinya. Utusan ya. Nafsin itu adalah rasul diri, utusan Tuhan dalam dirinya sebetulnya. Kalau kita sadar ya. Ya, dan masih banyak bla 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 sampai 43 item. Gitu. Esensi dari nafas yang tadi, apa yang dilakukan oleh rasa itu aja pertanyaannya. Karena nafsin itu adalah lebih kepada unsur rasa, nah sekarang apa yang dilakukan oleh rasa itu, oleh perasaan itu, apa yang dilakukan oleh dia. Nah, berarti suka, duka, gembira, atau itu kan rasa yang berkaitan dengan duka. Itulah kira-kira kalau secara umum, kayak ini banyak sekali itemnya, ada 43 item. Jadi disebutin aja waktunya udah nggak cukup nih. Gitu. Nanti ini tentang jiwa ya. Tentang jiwa gitu. Ini nanti masuk sudur, belum kolbu, belum fuad, belum nanti hubungan antara keempatnya, belum lagi bicara anatomi di tubuhnya, fuad di mana, sudur di mana, nafsun di mana, ini belum nih. Kan maksudnya pasti akan ada hubungan dengan sekarang straight ke how to lah, Kang. Ini kan tadi knowledge gitu ya. Sekarang kita bicara how to gitu. Nah, kan kalau Allah mengatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu juga ngomongin mutmainnah tentang nafs juga kan gitu ya kira-kira. Nafs juga, wahai nafs yang terkendali. Ya. Yang terkendali. Nah sekarang intinya adalah dalam perjalanan kehidupan kan sejatinya adalah perjalanan jiwa yang masuk dalam kendaraan tubuh untuk kembali ke Tuhan. Kan gitu intinya, Kang? Betul. Nah sekarang gini, gimana cara kita memaintain jiwa kita agar on track di jalurnya Tuhan gitu?
Ya, gini, secara global itu nafas akan mengalami minimal tadi kan setiap jiwa di poin ke-24 yang pertama. Dalam perjalanan penyempurnaannya, sang nafsin minimal mengalami 2 kali hidup dan 2 kali mati, di mana 2 kali hidup mati itu dia menderita, masuk neraka. Baru kehidupan ketiga dia masuk surga. Kapan dia masuk surga? Kapan dia masuk neraka? Ketika jiwanya lawamah ya, dia masih masuk neraka. Dulu pernah dibahas di materi apa, saya lupa tuh, yang ada urutan jiwa tuh. Iya, Oke. Kemudian ketika dia lepas dari lawamah masuk amarah, juga dia masih di dalam neraka, masih dalam derita. Baru ketika manusia itu sudah si nafsunya sampai ke dia mutmainah, baru dia akan masuk surga. Jadi nah, itu kan ada keluar. Jadi itu sebenarnya 3 sama ayatnya tadi. Berarti apa yang diteorikan oleh David Powers benar banget ya Kang ya? Cocok ya berarti ya? Oh, itu Qur'ani namanya. Qur'ani itu ya sesuai Qur'an. Makanya tadi untuk menyempurnakan jiwa harus berQur'an. Nah, apa yang disampaikan oleh dia itu Qur'ani sekali. Karena memang ayatnya begitu. Manusia minimal mengalami 2 kali mati dan hidup dalam neraka. Ketika lawamah dan amarah. Atau amarah dan lawamah. Nah, setelah dia masuk ke mutmainah, dia baru masuk surga. Dipanggil oleh Tuhan, wahai jiwa mutmainah, kembalilah kepada Tuhan dengan puas dan ridho. Masuklah ke dalam jemaah hambaku, masuklah ke dalam surga. Nah, hanya kan berapa lama kita bisa melewati fase penyempurnaan dari amarah ke lawamah. Dari lawamah ke mutmainah berapa waktu yang kita butuhkan? Proses ya Kang ya? Itu semuanya proses. Tanpa, kalau bahasanya Sony, tanpa dibantu oleh zat Allah, kita nggak bisa melewati itu. Butuh waktu yang berkali-kali aja nggak cukup gitu bahasanya. Benar. Makanya memasrahkan diri menjadi penting. Bantu kami untuk bisa melewati masa itu. Nah, salah satu kata kuncinya ya udah dijelaskan sama Kang Bang Damai lah. Itu berdamai aja, berdamai dengan diri. Kenapa manusia itu masih lawamah, menyesali, belum memaafkan dirinya, maafkan dirinya. Kenapa manusia banyak yang menderita? Karena masih amarah, masih tidak terima dengan apapun. Nggak bisa menerima realitas lah ya. Tidak bisa menerima realitas. Kenapa amarah? Karena ada penolakan diri di dalamnya. Ada penolakan diri, denial gitu ya, penolakan. Kenapa menderita? Karena ada penyesalan. Nah, bisa nggak kita menerima apapun yang terjadi? Itu yang membuat amarahnya lewat. Ketika kita bisa memaafkan apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita sudah lewat lawamahnya itu. Jadi penerimaan diri dan memaafkan. Itu bahasa takwa sebetulnya. Menafkahkan harta, sabar menahan amarah, bukan sabar menahan amarah sebetulnya. Tapi menerima fakta kenyataan. Menerima itu menyembuhkan amarah sebetulnya. Dan memaafkan. Baru Allah mencintai orang yang muhsin sebetulnya. Jadi lewati amarah dengan belajar menerima gitu. Menerima, terima aja, jangan ditolak. Bahwa semuanya ketetapan Tuhan, realitasnya udah terjadi begitu. Melewati lawamah dengan memaafkan. Termasuk memaafkan diri kita yang pernah salah. Kamu pernah salah, aku maafin, sekarang udah ya. Tenang tuh. Nah, kalau udah lewat amarah dengan cara menerima, penerimaan diri, lewat lawamah dengan bisa memaafkan diri kita juga, itu baru masuk ke mutmainah. Udah tenang sekarang. Mati besok juga nggak apa-apa gitu. Nah, sudah. Udah tenang bahasanya gitu. Mantap. Namanya nafsu, udah mantap, udah stabil, ya udah. Gimana lagi itu? Gitu bahasanya. Tenang aja. Yang membuat manusia menderita karena tidak memaafkan, karena tidak ada penerimaan di dalam dirinya. Oke Kang, kita ke penanya langsung ya. Seperti biasa, pertanyaan siap. kita langsung ke Ibu Intan. Silakan Ibu Intan. Wah, ini top markot top ini. Ini bintang. Bisa aja, jadi malu.
Nggak Oke. apa-apa. Assalamualaikum Kang Iip. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Iya ini waduh luar biasa nih pengalamannya ya. Ini apa yang dikatakan ini bukan katanya lagi nih, luar biasa nih. Jadi saya mau bertanya nih dengan pengalamannya ini. Silakan. Mengenai jiwa dan si ruh. Ini kita akan mati paling tidak 2 kali ya. Hidup 2 kali lagi. Itu minimal. Kan ada Iya. juga yang udah puluhan bolak-balik. Nah Iya. ini Anda, ya benar kan? Nah jadi Anda ini kan kita jiwa nih yang mati. Si ruh kan masih hidup terus kan? Nah, Oke. nah jadi hidupnya, ruhnya terus. Terus kita nanti hidup lagi. Ini masalahnya kita lagi mendiskusikan reinkarnasi atau gimana? Setahu saya Islam, ya kita lagi ngomong Islam ya, kan tidak ada reinkarnasi kecuali Ustadz Ahmad Khojim tuh bukunya tentang reinkarnasi, ya nggak? Hmm. Oh gitu, ya. Nah, menurut Kang Iip kayaknya gimana nih? Ada nih kayaknya nih. Oke. Ya, 75. Coba lihat surat 7 ayatnya 25. Untung nanyanya ke Kang Iip ya, untung. 7, 25. Oke, Kang. 7, 25 udah gampang jawabnya. Oke. Nggak ikutan aja pokoknya ya. Oke. Ya, sama nggak ikutan lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Hidup kembali. Ini apa namanya? Bu Mati Intan, hidup, halo? mati hidup. Kan mati. Bu Intannya aku di-unmute lagi, Bu Intan boleh? Ya, ya, Oke. ya apa namanya? Terangkan dong. Ya itu namanya itu. Apa coba? Ini 500 orang coba. Ayo katakan. Di bumi itu kamu hidup. Ah, Di bumi itu kamu mati. ya. Dari bumi itu kamu akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi, Namanya apa? hidup mati. Ya namanya apa itu? Reinkarnasi gue lah. Ya terserah namanya apa. Yang penting barangnya sama. Tapi sekarang Quran maaf. Neraka sama surga udah dibuka apa baru soft opening gimana? Udah jalan, Bu. Oh, udah jalan ya. Udah jalan. Jadi surat itu bukan tempat. Itu bukan tempat ya, tapi kondisi ya. Nah, surat 11 ayatnya 11. 106. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Nah, jelas nih. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Nah, gitu. Nah, merintih itu kan rasa, berarti menderita kan? Iya, benar. Dalam neraka itu mereka menderita. Jadi menderita itu di dalam neraka. Jadi nerakanya ada di dalam dirinya. Ya iyalah, di dalam dirinya yang rasa tadi, si jiwa Iya, menderita. iya. Lanjut. Oke. Setuju. Setujunya ya. Oke. Mereka Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Nah, yang kemarin nih. Jika Tuhanmu menghendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana. Jadi bukan soft opening, Bu, grand opening. Grand opening. Jadi surga neraka sudah ada sejak langit dan bumi. Ya, cuman nanti kita bicaranya masalah kekalnya. Betul. Kekal di dalam Quran ada tiga jenis. Ya. Ada kekal menggunakan kata abadan, abadi. Ada kekal menggunakan kata kholidina fiha. Ada kekal menggunakan katanya bako. Kalau bako itu bako. Jadi abadan, kholidin sama bako. Oke, si abadan apa bedanya sama? Nah, bako itu hanya Tuhan. Karena bako itu kekalnya tetap tidak berubah. Bako itu artinya tetap dan tidak berubah. Jadi kekalnya itu nggak berubah. Kan gini, yang kekal adalah perubahan. Yes. Nah, Allah itu kekalnya nggak berubah, namanya bako. Nah, sementara selain Allah, selain Tuhan, kekalnya kholidin dan abada. Nah, kekalnya kholidin itu seusia langit bumi. Kholidin itu pertanyaannya usia langit bumi berapa lama? Ya?
Oke, oke. Ada waktu berarti ya? Tetap ada waktu. Nah, Oke. sekarang kalau bertanya, berapa usia langit dan bumi? Sampai kapan? Ya, itu namanya kholidin. Kekalnya ada batasnya, sama. Oke. Nah, Kalau sementara abadan, itu di bawah kholidin. Contoh gini, Kang Abu pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa abadi. Oke. Misalnya, berapa lama dia bisa bertahan di kampus? 7 tahun maksimal. Sampai di drop out, Sampai di PO. Iya. Itu namanya abadan. Walaupun disebut mahasiswa abadi, ya akan didepak juga akhirnya. Oh, oke, oke. Jadi ada Itu time limit. namanya abadan. Abadan. Jadi Oke. abadan itu kekalnya sebatas dia berhak jadi penghuni, sebatas jadi mahasiswa gitu. Ya 7 tahun maksimal udah harus keluar. Mau nggak mau, Oke, mau lulus apa oke. enggak, harus keluar pokoknya. Ada Nah, expirednya lah ya. kholidin itu kekalnya seluas langit dan bumi. Nah, sekarang usia mahasiswa dengan usia kampusnya lebih lama-lama. Lebih lama mana? Usia kampusnya lah. Nah, kampus itu kholidinnya. Oke. Oke. Nah, tetapi di atas kholidin ada yang tidak akan hilang. Itu namanya bako. Yang akan tetap kekal, yang tidak hilang itu namanya pembelajaran. Pembelajaran, yes. Pembelajaran itu nggak bakal hilang, gitu bahasanya. Hanya kemudian ada orang belajar di kampus, gitu. Oke. Nah, belajar di kampusnya ya paling lama juga 7 tahun di depak juga. Gitu. Sip. Mantap, Kang. Jadi ngerti kalimat kamu akan hidup abadi. Nah, jadi abadi itu berarti di bawah kholidin ya. Abadinya mahasiswa 7 tahun udah keluar. Yes, oke Kang. Oke Kang, mantap Kang. Wah, Bu Intan ini asik nih, jadi nyambung ke sana ke sini. Cocok ya Bu Intan ya? Oke. Ya. Kita ke Bapak Ahmad Jazadi. Silakan Bapak. Pak Ahmad boleh di-unmute? Oke, kalau Pak Ahmad belum bisa, ke Ibu Dini Eli. Silakan Ibu. Boleh di-unmute kah? Cek 1 2. Oh, belum juga. Oke ya, ini saya udah ask to unmute. Anytime boleh unmute. Kalau gitu saya ke pertanyaan di chatting dulu. Pertanyaan, saya pernah dengar Nuh Jabir bilang kalau sekarang kita dalam keadaan di bumi, dunia, surga, dan juga alam barzah. Apakah kita habis meninggal langsung lahir lagi atau transit? Gimana Kang? Ya, kalau kita bicaranya transit, nanti panjang ceritanya ya. Jadi kan gini, secara alam kita hidup di bumi. Oke. Bumi kita ini di dalam tata surya. Tata surya kita ada di dalam satu galaksi. Galaksi kita ada di dalam satu gugusan Bima Sakti. Oke. Bima Sakti kita bagian daripada supercluster. 1 hari di bumi 24 jam. Tapi 1 harinya dalam hitungan galaksi berapa? Itu 50.000 tahun, 1.000 tahun. Yes. Tapi dalam hitungan lebih besar lagi, supercluster itu 50.000 tahun, itu pun cahaya, kecepatan cahaya. Jadi dimensinya yang berbeda. Nah, kalau yang ditanya, apa tadi pertanyaannya? Apakah kita habis meninggal langsung lahir atau transit? Nah, di dalam Quran itu ada namanya bumi A'raf. Nah, jadi gini. Jadi kan gini, kita pasti mati. Berarti sekolahnya udah selesai. Sekolah kehidupannya udah selesai. Nah, ada 4 kemungkinan kita ini selesai dari sekolah ini, kelulusannya. Ada orang yang mati lulusnya cum laude. Oke, lulus aja ya. Ya. Nah, orang yang lulusnya cum laude, maka dia akan dipersilahkan menempati surga yang mana yang dia kehendaki. Nah, tempatnya surga itu kan bumi langit tadi. Bayangkan kalau di dalam satu tata surya ada satu bumi. Di dalam satu galaksi ada berapa tata surya, berapa matahari? Itu baru bicaranya galaksi, berapa tata surya, berapa matahari, satu matahari berapa bumi. Nah, orang yang lulusnya cum laude, silahkan kamu memilih surga mana yang kamu sukai, di galaksi mana yang kamu sukai. 1. Yang kedua, ada orang yang lulusnya biasa, lulus tapi biasa saja. Maka dia akan ditempatkan di dalam surga, tapi di katrol, di jatah. Ini kamu di bumi ini ya.
Buminya di benua ini ya, benuanya negaranya ini ya, negaranya kampungnya ini ya. Bogor Dijatah, gitu misalnya tapi ya. surga. Ya, tapi surga. Surga, Tapi oke. dijatah. Yang ketiga ada yang lulus tapi bersyarat. Waduh, ini gawat. Nah, orang-orang yang lulus bersyarat inilah yang jiwanya nanti akan transit. Namanya di bumi Arab namanya. Dia belum ke surga juga belum ke neraka. Seperti orang di karantina lah bahasanya. Oke. Misalnya Kang Abu ikutan lomba balap sulap. Balap sulap apa lagi ya? Sama si panitia nih, kalau ditolak ini berpotensi, dilolosin belum maksimal. Caranya gimana? Oke, Anda diterima, tapi bersyarat ya ikut karantina dulu, pelatihan dulu selama sebulan. Nanti tayang lagi gitu. Nah, kalau pas tayang bagus, masuk surga gitu. Yang parah yang keempat, tidak lulus. Waduh. Nah, itu yang istilahnya itu yang dimatengin namanya. Hair. Jadi karyanya belum cukup atau di hair. Oke. Bisa berapa lama? Oh, itu kita tidak tahu berapa lama transitnya. Kalau transit berapa lama dari mati ke hidup juga kita nggak pernah tahu. Cuman informasi di Quran ada yang sekejap. Sekejap itu hari ini mati, hari ini bangkit. Itu informasinya di Quran. Ada yang 10 hari. Beberapa hari atau sampai 10 hari. Hari ini mati, 10 hari berikutnya dia nongol. Ya. Ada yang 100 tahun. 300 Kurang tahun. Gitu. 100 tahun udah mati dibangkitkan. Berapa lama kamu tinggal sehari? Bukan 100 tahun loh gitu. Ada yang 350 tahun seperti Ashabul Kahfi, 309 tahun. Ada yang 1000 dan ada yang 50.000. Nah, itu kembali ke itu rahasia. Hanya kita yang tahu, jangan dikasih tahu orang lain. Itu rahasia kita. Suruh mengalami aja ya. Ya alamin aja gitu. Rahasiaku rahasiamu gitu. Nah, rahasiaku rahasiamu. Rahasaku, tapi aku bukan kamu bukan aku. Ya kita sama-sama tahu lah. Oke, Kang. Setuju, Kang. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, dan jawaban yang paling tepat itu tidak pada kalimat dan kata-katanya, tapi pada esensi dan pengalamannya. Insya Allah nggak usah terlalu dipikirin, disibukin, dialami aja gitu. Oke. Ya dipikirin lah. Santai aja. Kan yang udah aja. diulang-ulang nggak mungkin nggak cum laude ya Kang ya? Oh iyalah. Kita semangat untuk cum laude di kehidupan yang sekarang gitu. Oke. Cum laude. Oke, Mas Nono silakan. Boleh di-unmute. Satu pertanyaan terakhir ya. Silakan. Terima kasih DJ Abu. DJ Abu. Silakan Mas Nono, monggo. Kang Ip tadi masalah yang bahwa orang yang tidak lengkap secara mental maupun tidak lengkap secara fisik kan dia baik-baik aja. Tapi kan terutama ini kalau yang nggak lengkap mental ya, tapi secara fisik lengkap. Kan bisa aja orang yang seperti ini malah berbuat baik atau menjadi ladang untuk orang yang normal, tapi ada orang yang tidak lengkap mentalnya malah berbuat kerusakan gitu, misalnya jadi pembunuh berantai atau ya yang sejenis itu. Nah itu gimana itu Kang? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nono, pertanyaannya bagus banget. Mangga Kang Ip. Yang jadi pembunuh berantainya yang sehat apa yang sakit tadi ceritanya? Yang sakit mental, saking sakit mentalnya dia jadi serial killer gitu misalnya. Jadi Joker lah. Joker. Jadi psikopat gitu ya? Joker aja. Psikopat ya? Joker masuk surga, masuk neraka kan kira-kira. dia bahagia kok. Oh bahagia ya. Okay. Joker kan senyum terus. Oke, mangga Kang. Nah kan gini, dalam bahasa spiritualnya gini, kematian itu ada tiga jenis. Ini saya bicara spiritualnya ya. Ada 3 jenis kematian. Ada orang mati bunuh diri. Ada orang mati karena kecelakaan. Kecelakaan itu dibunuh termasuk, atau musibah bencana juga termasuk. Ada orang mati alami. Jadi ada orang mati bunuh diri.
Ada orang mati kecelakaan, tanda petik, bisa dibunuh, bisa kecelakaan, tabrakan, segala macam. Ada orang mati alami. Secara spiritual, orang yang mati bunuh diri, itu udah nggak ditanya bak bibu lagi. Dia langsung dimatengin lagi aja. Okay. Orang tidak menghargai hidup namanya. No Tidak excuse. menghargai hidup. Udah, itu mah nggak usah ditanya, langsung. Nggak ada proses itu ceritanya. Masuk ke alam neraka, dibangkitkan di alam setan menjadi makhluk yang kelaparan. Ya, menderita artinya, menderitalah. Makanya jangan pernah berniat terbersit untuk bunuh diri. Bahaya. Itu namanya bahaya spiritual paling tinggi itu namanya keinginan bunuh diri. Ada orang yang mati kecelakaan. Nah, ketika orang mati itu kecelakaan, misalnya tertabrak, terbunuh, atau disitulah kita teruji kualitas jiwanya. Ketika jiwa kita lepas dalam keadaan posisi kecelakaan atau dibunuh kan segala macam, maka persembahkan semuanya kepada Tuhan. Itu ya sudah, serahkan, jangan ditangisin. Bayangin kalau jiwa kita lepas dari jasad kita hancur. Pasti itu sakit hatinya nggak ketulungan tuh. Pasti dendam sama orang si pembunuhnya tuh. Itu tambah penderitaan sebetulnya. Maka persembahkan kepada Tuhan. Aku persembahkan semuanya kepada Tuhan. Udah lewat aja. Nah, yang bagus adalah bukan yang bagus ya. Kita berharap matinya alami. Nanti di Quran disebutin ada orang mukmin akan diselamatkan aman, ada orang muslim akan diselamatkan, dan ada orang yang matinya tidak diselamatkan, tanda petiknya tadi 3 kategori sebetulnya. Nah, orang yang matinya alami gitu kan. Itu yang akan asik, lebih asik. Jadi dia merasakan matinya asik gitu. Oke. Jadi yang matinya asik itu yang matinya alami. Kan dia mengalami prosesnya. Dari mulai kehilangan unsur jasad, unsur tanahnya, dia merasakan ampung. Kehilangan unsur apinya, dia merasakan demam. Gitu. Kehilangan unsur airnya, dia kehausan. Terakhir kehilangan unsur udara. Dia mengeluarkan nafas dan tidak bisa menarik nafas lagi. Mati loh gitu bahasanya. Baru jiwa keluar dari jasad. Di situ nanti serunya. Jadi mati itu katanya sih, kata orang yang udah ngalamin, asik gitu. Ini episode gitu, episode pindah ke episode ke berikutnya gitu. Kalau tahu ilmunya bahasanya. Jadi sebetulnya nggak masalah Pak, nggak masalah. Ada orang mati dibunuh atau ada orang, karena semuanya pasti ini ada skenario dari Tuhan. Kenapa orang itu kok mati dibunuh ya gitu? Semuanya kembali ke karma sih sebenarnya. Gitu kan semuanya. Baca satu ayat aja sebagai udah konklusinya. Kan dari tadi kan pengen mau ngomong itu, cuma nambahin aja Kang Gigip, nambahin aja. 53 benar 5339 saya diingetin. 5339. Oh ya 5339 benar. Semuanya pasti tidak akan lepas dari karma itu. Oke, 53 sebentar. Wah, ini sadis ya. Kok belum keluar ya? Sebentar ya, saya buka dulu. 5339. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 39. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, jadi apa yang menimpa dia ya sebenarnya usaha dia. Apa yang dilakukan oleh si pelaku karena dia dalam posisi sakit. Kan tadi sakit jiwa, tanda petik. Atau sakit mental, tanda petik. Itu kan berarti kalau dia sakit, berarti dia tidak sempurna di mata Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh dia, itu tidak akan diazab oleh Tuhan. Iya. Ya, sederhananya kalau ada orang yang serial killer itu dijadikan sebagai pembunuh, bahwa si pembunuh juga wayangnya Tuhan, yang dibunuh juga wayangnya Tuhan, cuman dramanya aja saling membunuh, padahal semuanya adalah keniscayaan, kan gitu intinya. Keniscayaan. Kita ngelihatnya bahwa ini jahat, ini benar, ini nggak salah, ini salah, itu membunuh, itu apa. Tapi semuanya kan karena pasti semuanya timbal balik dari perbuatan sebetulnya. Gitu ya Kang? Iya. Ya sekarang kalau kita baca
secara hukum kemanusiaan, ada nggak hukum di dunia atau di negara kita yang menghakimi seorang joker tadi? Ada nggak hukumnya KUHP-nya lah? Orang sakit jiwa membunuh hukumannya apa? Ya kalau ada ya silakan dibuat gitu. Iya. Oke. Kalau belum ada berarti kan orang sepakat emang dia sakit jiwa kok gitu. Tapi kalau untuk menghindarkan korban kan bisa dia diasingkan atau dipenjara, silakan, atau dihukum mati juga nggak ada urusan buat dia mah. Ya semuanya diperjalankan sama skenario-nya Tuhan lah kan. Semuanya diperjalankan oleh skenario Tuhan gitu. Ada 4 rumah, kenapa rumah saya yang dimaling kan gitu? Kenapa si malingnya datang? Kenapa bukan tetangganya? Kenapa bukan tetangganya? Nah, Si itu maling kembali. peran, yang dipaling juga peran, semuanya peran lah, semuanya laku Berarti yang peran. maling tahu rumah mana yang harus dimalingin. Benar. Semuanya ya. Tuhan bilang rumah itu aja. Soalnya pelit. Soalnya masalahnya pelit nih. Dah gitu aja. Oke, ini terakhir sekali nih ada raisen dari Mas Mbong. Silakan Mas Mbong. Iya. Mudah-mudahan bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum. Salam. Menarik sekali. Salam Mas Bong. Ya. Menyambung tadi mengenai karena mungkin sakit secara jiwa. Karena ada teman saya itu dekat, dia istilahnya keinginan untuk bunuh dirinya itu bukan karena ada sesuatu di otaknya setelah dia konsul itu memang kesehatan mental otaknya yang membuat dia selalu berkeinginan untuk membunuh diri gitu kan. Artinya ini lepas dari agama. Kalau tadi dari agama memang disampaikan bahwa itu supaya dihindari karena hukumnya memang cukup berat. Tapi di satu sisi tadi karena kelainan penyakit di otaknya, dari saraf otaknya itu ada yang salah, sehingga cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri dan bunuh diri gitu. Itu kan dari sisi kedokteran lah kalau melihat. Nah ini menjawab itu bagaimana tadi? Apakah tadi disampaikan di ayat bahwa itu tidak akan dibalas karena kondisi dari apa yang diusahakan? Apakah itu tadi jawabannya? Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana Kang Iip? Ya, tadi di poin ke-21 kalau nggak salah ya, bahwa seseorang itu masuk surga karena lakunya, surat 743, dan orang juga masuk neraka juga karena lakunya di surat 670. Yang merasakan tersiksa itu adalah nafsinnya, karena nafsin itulah yang punya rasa, baik penderitaan maupun kenikmatan. Nah, sementara orang yang dalam keadaan posisi sakit jiwanya, dia punya rasa itu nggak? Merasakan itu nggak, menderita atau rasa suka atau duka gitu. Katakanlah dia di penjara, apa ada rasa menderita bagi dia gitu? Yes. Dia mah ya di mana aja ketawa-ketiwi aja. Jadi kayak apa ya bahasanya? Jadi kalaupun di penjara atau dihukum mati, dia tidak merasakan gitu, orang dia jiwanya dalam posisi tidak sempurna gitu. Karena kan diazab tanda petik itu, dimasuk neraka atau masuk surga kan harus merasakan. Dianya mesti merasa, saya merasa senang, saya merasa bahagia. Yeah. Dan saya menderita gitu. Itu kan sinapsin yang sempurna gitu. Dan dia menderita gitu juga kan pasti ada kaitannya sama sebelumnya kan. Nggak mungkin dikasih kondisi gitu. Nah, gitu. Itu kan pasti ada perjalanan sebelumnya. Kalau ada orang kemudian bertanya, terus apa? Perlu nggak orang mati kita doakan? Ya, apakah doa merubah kondisi atau keadaan orang yang sudah mati? Mati itu kan dalam pandangan kita. Betul. Nah, tapi kan di dalam siklus kehidupan dia tuh sebetulnya masih ada. Cuman dia tidak berkendaraan. Transformasi. Tidak berkendaraan itu juga bisa dalam posisi menderita, bisa dalam posisi santai, dia istirahat. Liburan. Nah, doa itu frekuensi positif sebetulnya, energi positif yang disampaikan ke dia. Kayak sugesti gitu. Jadi sebetulnya doa itu sampai sebetulnya kepada jiwa-jiwa yang sudah tidak berkendaraan. Yes. Seperti kita kirim pulsa, kirim sinar, kirim cahaya ke dia gitu. Karena mereka
mereka jiwa-jiwa yang udah lepas dari jasad masuk ke alam bardo, alam barzah namanya, bardo, alam antara, itu ada yang kesulitan, mereka mesti kemana? Karena gelap. Gelap itu ketika sang jiwa berpisah dari ruh. Karena cahaya itu adanya di dalam ruh, karena dia energi. Maka ya doa itu menjadi penting, mendoakan orang yang sudah jiwanya yang lepas dari jasad itu. Seperti membantu mengirim cahaya ke dia. Supaya dia bisa jalan lagi, jalan mesti kemana gitu. Oke Kang, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Diendapkan, Ibu dan Bapak, sahabat sekalian, ini ayat-ayatnya semua diendapkan. Malam hari ini pembicaraan bukan untuk diceritakan, bukan untuk dipikirkan, tapi untuk diendapkan karena sejatinya apa yang kita bicarakan ini adalah level rasa gitu. Level yang akan bisa dijawab oleh rasa itu sendiri dan mengalami gitu. Oke Kang Iip, ada final statement untuk episode kali ini? Ya, mungkin ini kesimpulan yang belum bisa disimpulkan ya. Oke. Jadi bahwa kalau digambarkan jiwa itu sebuah lingkaran. Jiwa itu sebuah lingkaran. Di dalamnya lingkaran ada namanya lingkaran, di dalamnya namanya sudur. Sudur. Jadi lingkaran pertama itu adalah nafsin, jiwa. Nah, di dalam jiwa nanti akan ada namanya sudur. Nah, di dalam sudur kalau kita menyelam lagi ke dalam, itu nanti akan ketemu masuk ke namanya kolbu. Oke. Nah, kalau kita masuk ke kolbu, masuk lagi nanti ke dalam, lebih dalam lagi, nanti kita akan masuk ke fuad namanya. Nah, di dalam fuad, itu nanti kita akan melihat nur, cahaya. Nah, cahaya itulah yang disebut dengan narullah, atau cahayanya Allah, atau baitnya Allah gitu. Makanya kalau Pak Bang Dame sering melihat ke dalam, itu kan sebenarnya kita sedang menyelami diri kita, kedalaman diri kita. Dari nafsin, jiwa masuk ke dalam sudur, sudur masuk ke kalbu, kalbu masuk lagi ke fuad, fuad masuk ke nur narullah. Baitnya Allah ada di situ gitu. Sir itu yang disebut sebagai sir rahasia gitu. Okay. Nah, tugas kita kan sebetulnya adalah kita menyempurnakan sang jiwa supaya kita bisa menyelami kedalamannya tadi, kedalaman jiwa tadi, sampai tembus ke dalam fuad gitu. Oke. Maka berbahagialah orang yang sudah ketemu sang aku yang ada di dalam tadi, sang aku sebagai nur atau narullah, sirullah bahasanya. Yes. Sudah bagi dia nggak ada lagi baik buruk, nggak ada lagi benar salah, semuanya adalah tarian Tuhan yang indah semuanya gitu. Semuanya adalah tarian Tuhan yang sama. Oke. Hatur nuhun Kang Iip yang udah dari gunung menyampaikan tetap gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Iip. Oke. Dan alhamdulillah malam hari ini akhirnya juga lancar juga gitu. So terima kasih Ibu dan Bapak. Selamat menikmati kajian nafs ini. Nafs ini memang nggak akan pernah selesai untuk kita bahas. Tapi balik lagi, selalu saya ulang-ulang bahwa banyak sekali pertanyaan dalam hidup. Dan ketika kita mau mencari jawaban, maka jawabannya tidak pernah akan ketemu gitu. Tetapi kita masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, bukan jawaban yang kita ketemukan, tapi pertanyaan yang akan hilang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.